saya Sheila Nabila dari SBM dengan NIM 1972430. Halo, saya Odilia Pusita Sikenanti dari SBM dengan NIM 197244054. Halo, saya Safa Nurfaira dari SBM dengan NIM 197244024. Ra, kamu sakit juga? Iya nih, musim pancaroba gini jadi gampang sakit. Iya, benar-benar. Kamu udah ngantri berapa lama? Aku udah ngantri 1 jam. Biasalah BPJS lama. Jangan-jangan nanti kamu udah sembuh duluan sebelum berobat. Jangan dong. Lagi pula kamu kan datangnya belakangan. Pasti lebih lama deh ngantrinya dari aku. Iya deh. A few minutes later. Dadah, duluan ya. One eternity later. Odi, kok masih ngantri? Iya nih, kok kamu bisa duluan sih? Aku pakai jalur Mediways. Hah? Mediways? Apaan tuh? Mediways itu adalah layanan bank sampah yang menggunakan sistem poin. Jadi nanti poinnya akan diakumulasikan menjadi potongan biaya layanan kesehatan masyarakat. Jadi ngantrinya sebentar deh. Gini nih cara kerjanya. Langkah pertama, kita harus mencari bank sampah Mediways yang terdekat dari tempat tinggal kita. Kemudian fotokan sampahnya di depan bank sampah terlebih dahulu sebelum dibuang. Baru deh dibuang sampahnya sekarang. Kemudian kita dapat mengakses link Mediways dengan men-scan barcode yang tertera di poster. Langsung aja isi-isi linknya. Kemudian kita dapat masuk ke web dari Mediways-nya. Kemudian kita isi, lalu dapat kita tukarkan poinnya. Ayo kita lihat apakah Syafa sama Robi berhasil. Jeng jeng jeng. Yeay, Syafa sama Robi udah berhasil nih. Oh gitu. BTW di website-nya ditulis limbah organik untuk pupuk dapat 5 poin, limbah organik rumah tangga dapat 5 poin, limbah anorganik rumah tangga kayak plastik sama kantong plastik dapat 10 poin, sama limbah anorganik bernilai tinggi kayak kain perca dapat 20 poin ya. Itu bener gak sih, Ra? Iya, bener. Terus, berapa banyak poin yang harus dikumpulin kalau mau dapat potongan layanan kesehatan? Nah, itu aku bantu jawab ya. Di sini kami akan bekerja sama dengan layanan kesehatan dan pemerintah setempat. Untuk dapat 10% diskon, kumpulkan 1000 poin, 15% diskon di 1500 poin, 20% diskon di 2000 poin, dan 25% diskon di 2500 poin. Berlaku kelipatan ya. Oh gitu. Terus nasib sampah-sampahnya gimana? Pertama, kita akan mengangkut seluruh sampahnya ke pusat untuk dipilah sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah, sampah organik yang masih layak diolah akan dijual kembali untuk kebutuhan bahan baku industri sekitar. Untuk semua sampah organik kering, nantinya akan diolah menjadi kompos. Dengan mencampurnya dengan campuran air, nasi, aking yang nantinya akan membantu proses fermentasi kompos. Sedangkan sampah organik bahan sisa makanan seluruhnya akan diolah menjadi ekoenzim dengan mencampurkan 1 bagian gula molase, 3 bagian sisa makanan, dan 10 bagian air. Nantinya, laba dari hasil penjualan sampah anorganik maupun organik yang sudah diolah menjadi kompos dan ekoenzim akan disalurkan kepada puskesmas untuk peningkatan fasilitas kesehatan dan subsidi bagi pengguna Mediways selain subsidi pemerintah. Wah, bagus banget programnya. Tapi, aku mau tahu dong kira-kira pendapat para mahasiswa di sekitar kita gimana ya? Halo, namanya siapa? Aku Safiran Rashid. Aku mahasiswa Universitas Pajajaran. Fakultas? Fakultas Ilmu Komunikasi. Sebelumnya kamu udah punya asuransi kesehatan belum? Udah. Kalau boleh tahu apa tuh? Aku ada BPJS. Oke, kalau BPJS tuh kekurangannya apa ya? Biasanya sih aksesnya lama, terus buat pengurusannya juga kayak riuh gitu, kayak susah lah. Nih, setelah aku jelasin, kamu tertarik gak dengan program kita? Tertarik sih, soalnya aksesnya jadi lebih cepat dan balik BPJS. Halo,
perkenalkan saya Syira Nabila dari SBM. Sebelumnya kamu dari fakultas apa ini? Aku dari Fakultas FTSLL. Oke, jadi boleh nggak kamu perkenalkan nama kamu sama NIM kamu? Boleh, nama aku Clara Angela Tiffany Turnip, NIM aku 16624 021. Oke, sebelumnya kamu punya asuransi kesehatan gitu nggak sih, kayak BPJS atau yang lain mungkin? Aku pakai BPJS. Oke, kalau misalnya kamu punya BPJS, apakah kamu pernah mengakses layanan kesehatan BPJS? Pernah waktu itu untuk dirawat. Gimana sih kesan dan pesan kamu saat berobat dengan menggunakan akses BPJS ini? Lebih lama sih daripada yang biasanya ya, jadi kayak ada tahapan-tahapannya dulu baru bisa dirawat di rumah sakit. Oke, kamu tadi udah dengar kan tentang penjelasan dari Mediways Bank sendiri. Kira-kira kalau misalnya ide ini terrealisasikan, apakah kamu tertarik untuk membuat akun di Mediways Bank ini? Menurut aku sih menarik banget ya, karena aku sendiri kan dari FTSL Rumpun Lingkungan, jadi ini bagus banget sih untuk mengembangkan kelestarian lingkungan berikutnya dan bisa memudahkan masyarakat juga untuk melakukan layanan kesehatan, untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik. Oke deh, makasih banyak ya atas waktunya. Sama-sama. Halo, perkenalkan aku Sheila dari SBM. Kamu namanya siapa? Dari fakultas apa? Halo semuanya, aku Amelia Dinarti dari Fakultas FTSL SI dengan NIM 16624 351. Oke, sebelumnya kamu pernah nggak sih mempunyai asuransi untuk akses layanan kesehatan masyarakat seperti BPJS? Aku menggunakan BPJS. Oke, berarti kalau misalnya kamu punya BPJS, gimana sih pesan dan kesan kamu saat menggunakan BPJS tersebut? Sebenarnya kalau digunain dalam sebulan kayaknya nggak setiap bulan digunakan. Terus juga layanannya mungkin lebih lama dibandingkan kita bayar langsung ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Oke, aku mau tanya, kalau misalnya ide Mediways Bank ini terrealisasikan, kira-kira kamu mau nggak sih bikin akun di Mediways Bank ini? Mau sih, karena dengan sama aja kita bisa buat akses kesehatan kita gitu lebih mudah. Jadi daripada kita menggunakan uang, kenapa nggak kita ngumpulin sampah dan gunain untuk akses kesehatan kita? Kamu ada request nggak kalau misalnya bank sampah ini emang ada, kamu mau titiknya itu di mana aja? Titiknya yang pasti harus ada di Jatinangor, khususnya kalau bisa ada di depan jalan di KPN. Biar langsung jalan aja ke Karena depan. kamu ngekosnya di situ ya? Iya. Oke deh, makasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama. Halo, perkenalkan saya Sheila dari SBM. Hari ini saya tengah bersama. Saya Shalom dari FTSL dengan NIM 16624 105. Oke, kira-kira kalau misalnya ide Mediways Bank sendiri terrealisasikan, kira-kira kamu mau nggak bikin akun di Mediways Bank ini? Mungkin saya sendiri mau karena programnya juga menarik dan juga pasti memberi keuntungan sama-sama, apalagi untuk yang butuh layanan kesehatan yang lebih cepat juga. Oke, kalau misalnya nanti udah terrealisasikan nih, kamu mau request nggak titik di mana aja yang kira-kira ada Mediways Bank-nya? Yang pastinya di daerah-daerah yang penuh dengan kerumunan masyarakat, misalnya di tengah-tengah desa gitu atau tempat-tempat lainnya yang strategis. Oke deh, terima kasih banyak atas waktunya. Halo, perkenalkan saya Sheila dari SBM dan saya tengah bersama. Saya Stefan Sofa Deva Winata dari FTSL 24. Oke. Nah, dari penjelasan yang udah aku jelasin sebelumnya, kalau misalnya ide Mediways Bank ini terrealisasikan, kamu mau nggak bikin akun di Mediways Bank ini? Kalau dari tahu yang tadi aku dengar ya, kurang lebih sih idenya lumayan menarik ya. Ya kalau emang secara nyata terrealisasi, mungkin ada kemungkinan aku bakal bikin akun itu. Kamu ada request tempat atau titik-titik yang gimana kita bisa taruh Mediways-nya di situ nggak? Paling ya kalau di banyak yang bisa mengakses ya, orang-orang jadi bisa mengetahui dan juga tentunya mengakses dengan mudah. Jadi orang-orang mengetahui apa itu Mediways Bank gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Halo, aku Safa Nufai dari SBM. Aku di sini bersama. Halo, aku Mimo dari SBM 27 dengan NIM 19724 273. Nah kan aku tadi udah ngejelasin tuh Mediways itu. Nah kalau ide ini terrealisasikan, kamu mau nggak sih buat akun di Mediways? Mau dong. Kenapa tuh? Karena tadi setelah aku dengar penjelasan dari kamu, itu aku ngerasa kalau misalnya program kamu tuh bener-bener
efektif dan juga efisien. Terus juga kayak lebih banyak plusnya dibandingkan program yang biasanya. Terus kalau misalnya nanti program ini terrealisasikan, kamu mau bank-bank sampah si media waste ini ditaruh di mana sih? Kalau bisa sih di setiap daerah pasti ada di satu titik kota besar biar kayak semua orang bisa nyiram. Sekarang izinkan saya untuk menyampaikan our goals atau kenapa sih media waste itu dibuat. Jadi yang pertama, seperti program-program lain di kelas kami, tentunya kami ingin mewujudkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang bebas dari sampah. Tentunya jika hal ini dapat terwujud, diharapkan dana pemerintah untuk mengelola sampah dapat dialokasikan untuk dana peningkatan layanan kesehatan, sehingga puskesmas yang ada di sekitar bisa semaju yang di kota. Yang kedua, karena kami bekerja sama dengan industri-industri setempat dalam penjualan sampah anorganik kami, diharapkan dapat terjadi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, karena lingkungannya sudah bersih dan ekonominya sudah bagus, diharapkan angka kualitas hidup di masyarakat dapat meningkat. Proyek kami memiliki hubungan dengan Pancasila itu pada sila kedua. Dalam konsep kemanusiaan, kami ingin menolong warga yang terdampak oleh limbah dan sampah menumpuk berceceran di lingkungan sekitar dengan menyediakan layanan penukaran sampah menjadi akses layanan kesehatan. Lalu sila kelima, seperti sebelumnya, kami merasa memiliki kewajiban tinggi dalam membersihkan lingkungan dan kami juga percaya bahwa semua orang memiliki hak untuk mengakses layanan kesehatan.